Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai bimbingan kelompok praktik. Bimbingan kelompok praktik itu merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan sosial, keterampilan, serta pemahaman diri melalui bimbingan kelompok yang bersifat langsung aktif. Diharapkan semuanya bersimak dapat memahami pengertian, tujuan, serta manfaat diri dari bimbingan kelompok praktik dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Cornelia Berginti. Judulnya adalah Di Balik Layar Sekolah, tentang tekanan pergaulan, rahasia, dan keberanian untuk jujur. Di sini ada tokoh 8 orang untuk siswa SMA. Yang satu, Alia, siswa pendiam, punya masalah pribadi. Yang kedua ada Rani, sahabat Alia, peduli tapi ragu bicara. Yang ketiga ada Dina, siswa yang suka bergosip. Lalu yang keempat ada Sinta, teman yang netral juga penenang. Yang kelima ada Fajar, ketua kelas yang bertanggung jawab. Yang keenam ada Rizky, teman yang cuek tapi juga peduli. Lalu yang ketujuh ada Pak Budi, guru BK. Dan yang kedelapan ada Buati. Judulnya adalah Di Balik Layar Sekolah, tentang tekanan pergaulan, rahasia, dan keberanian untuk jujur. Di sini ada tokoh 8 orang untuk siswa SMA. Yang satu, Alia, siswa pendiam, punya masalah pribadi. Yang kedua ada Rani, sahabat Alia, peduli tapi ragu bicara. Yang ketiga ada Dina, siswa yang suka bergosip. Lalu yang keempat ada Sinta, teman yang netral juga penenang. Yang kelima ada Fajar, ketua kelas yang bertanggung jawab. Yang keenam ada Rizky, teman yang cuek tapi juga peduli. Lalu yang ketujuh ada Pak Budi, guru BK. Dan yang kedelapan ada Buati, wali kelas. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu sama yang sebelah kiri aku. Nama kamu siapa? Oke, perkenalkan, nama aku Levina Salsabila. Peran aku tadi sebagai Sinta. Hobi aku naik gunung. Terus aku tinggalnya di Tokyo Riverside di Big 2. Oke. Dari kamu? Aku Bunga Kaliza, tadi sebagai perannya Ibu Wati. Hobi aku mendengarkan musik. Alamat aku di Jalan Hajijah. Dari kamu? Nama aku Cherry. Aku tadi berperan sebagai Rina. Hobi aku menggambar. Tempat tinggal aku ada di Bali. Oke, perkenalkan, nama aku Zahra Yuliana Nindya, berperan sebagai Ibu Ida. Nah, hobi aku itu bikin tren TikTok dan tempat tinggal aku di Jalan Swadaya Cisalak. Nama aku udah Filipian, aku hobinya main game atau main handphone. Nah, terus kalau aku di Jaksel. Aku Aulia Ariel, aku tadi berperan sebagai Aulia. Hobi aku itu bikin cerpen. Aku tinggal di Yogyakarta. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizal Fabian. Aku tadi berperan sebagai Fajar. Terus juga punya hobi yaitu main game Mobile Legends. Aku tinggalnya sih di hotel itu 4 tahunan gitu. Aku tinggalnya itu di Margonda. Oke, kenalin, nama aku Syafira Nakia. Aku berperan sebagai Nina. Hobi aku itu mendaki, menyanyi, dan lain sebagainya, lumayan banyak. Aku tinggal di komplek atas. Senang banget bisa kenal kalian. Jadi sebelum kita mulai ke drama, lebih baik kita speaking dulu kali ya. Jadi nanti tuh ada tepuk tangannya. Nah, kalau ibu bilang pagi itu sekali, siang itu 2 kali, sore itu 3 kali, dan malam itu hening. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Oke. Jadi pagi, malam, siang, pagi. Oke, keren banget. Kamu kenapa Al dari tadi kok diem aja? Enggak kok, bapak aku cuma capek aja. Capek atau ada masalah? Jangan-jangan karena nilai kamu turun ya? Aku dengar si Alia sering nangis di
sih aku digosipin dulu? Aku udah salah apa sih sama mereka? Maaf ya Al, aku cerita ke Dina, tapi aku nggak bermaksud. Kenapa sih semua orang gosipin aku? Aku udah salah apa sih sama mereka? Maaf Al, aku cerita ke Dina, tapi aku nggak bermaksud. Kan rahasia aku. Maaf ya. Jadi gitu tuh ceritanya. Alia, di sini aman kok. Cerita kamu nggak bakal disebarin ke siapa-siapa. Saya cuma ingin dengar tanpa dihantui Bu. Sekolah adalah tempat yang harus nyaman untuk semua. Ya kan? Guys, kita emang punya masalah masing-masing. Tapi sepantasnya kita ngomongin masalah orang. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian pernah ngomongin masalah orang, lebih baik kalian minta maaf kan? Gak apa-apa kok. Aku salah, aku minta maaf ya Alia. Iya aku maafin, tapi kita saling jaga kepercayaan aja ya. Kamu pergi main gitu dong. Kan jadi kelas lebih akur. Ya, itu yang kelihatan ya. Coba gue mau ngambil biar langsung. Kamu kenapa Al? Kok dari tadi diem aja? Aku bapak kok, aku cuma capek aja. Capek atau lagi ada masalah? Jangan-jangan karena nilai kamu turun ya? Kamu kenapa Al? Dari tadi diem aja? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Capek atau ada masalah? Jangan-jangan nilainya turun ya? Lu? Aku dengar katanya si Alia sering berantem, sering nangis ya? Apa sih? Lagi nangis. Ada keperluan apa Bu? Ini ada keperluan apa Bu? Ada ini ya. Guys, kita masing-masing punya masalah. Cuman gak sepantasnya kita ngomongin masalah yang orang punya. Lebih baik kita saling memaafkan jika kita merasa udah ngomongin masalah orang. Gak apa-apa kok. Guys, kita pasti punya masalah masing-masing. Cuman gak sepantasnya kita ngomongin masalah orang. Lebih baik kalau misalnya kalian ada yang pernah Di sini saya akan menjelaskan azas-azas sosiodrama untuk penjelasan adegan tadi. Yang pertama, ada azas kerahasiaan. Masalah pribadi Alia itu kan seharusnya tidak disebarkan. Dalam sosiodrama, setiap cerita harus tetap dijaga dan tidak dijadikan bahan gosip. Lalu yang kedua, ada azas kegiatan. Sosiodrama itu kan dilakukan melalui aktivitas bermain peran, sehingga peserta belajar dari pengalaman, bukan langsung dari hanya teori. Lalu yang ketiga ada azas keterbukaan. Peserta didik atau peserta ruang bisa mengungkapkan perasaan dan pendapat dengan jujur, seperti Alia yang akhirnya berani berbicara di ruang guru BK. Lalu yang keempat ada azas kenatifan. Setiap perilaku dalam sosiodrama ini tetap mengikuti norma sekolah dan norma nilai moral, seperti saling menghormati dan bertanggung jawab. Adegan satunya ada di kelas, adegan keduanya gosip menyebar, adegan 3 konflik, adegan 4 konseling, adegan 5 penyelesaian. Lalu kesimpulan singkatnya adalah sosiodrama ini mengajarkan bahwa memahami orang lain bisa menjaga rahasia dan berperilaku sesuai norma yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dan sekian video yang saya sudah paparkan dengan 5 penyelesaian. Lalu kesimpulan singkatnya adalah sosiodrama ini mengajarkan bahwa memahami orang lain bisa menjaga rahasia dan berperilaku sesuai norma yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dan sekian video yang saya sudah paparkan
Sebagai penutup adalah kelompok praktik ini memiliki peran penting dapat membantu individu mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah melalui pengalaman langsung dalam kelompok. Dalam pelaksanaan yang tepat, bimbingan kelompok ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pribadi dan sosial peserta didik. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih ada terdapat yang kurang, oleh karena itu mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye.